langsung aja ya. Sebelum pembelajaran, silahkan ketua muridnya dipimpin dulu doa. Setelah itu baru absen. Silahkan. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Selanjutnya Bapak absen dulu. Agis, Angga, Hadir. oke. Anita, Hadir. Devita, Hadir. Dwi, Hadir. Egi Detrawan, Hadir. Eksa, Hadir. Ergina, Ani, Hadir. Fauzia, Dispense. dispen ini kegiatan paski KMI ya. Iya. Tadi udah ada. Fitria, Hadir. Indri, Hadir. Zian, Hadir. Mayang, Hadir. Muhammad Rifki, Nabila, Hadir. Neng Jessica, Dispense. Nopi, Hadir. Risa, Hadir. Rizkan, Rizky, Hadir. Sahra, Hadir. Sinta, Siska, Hadir. Siti, Hadir. Siti, Hadir. biasa, Sultan, Hadir. Azza, Hadir. Wildan, Hadir. Windy, Hadir. Yasmin, Hadir. Yelsa, Hadir. Yoga, Hadir. Zahra, Hadir. Zahra, Hadir. terakhir Zahra. Dispense. Oke, ini sama ya namanya. Oke, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin ya, mengenai perkembangan seni rupa tradisional, modern dan kontemporer ya. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut lagi dengan harapan kalian bisa mengetahui nanti seluk-beluk atau perbedaan daripada karakter seni rupa tradisional itu apa, seni rupa modern itu apa, dan seni rupa kontemporer itu apa ya. Karena perkembangannya memang tidak bisa lepas dari perkembangan zaman kalau seni rupa seperti itu ya. Oke, ini Bapak udah menyiapkan dan tunggu sebentar. Nanti mohon kalian perhatikan dulu ya dari contoh-contoh kekaryaan yang ada. Kalian nanti setelah itu akan kita bahas sedikit mengenai perkembangannya, mengenai definisinya dan lain sebagainya. Setelah itu tugas kelas adalah dibagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, atau kelompok yang sudah ada ya dia, kelompok yang sudah ada untuk nanti kalian membahas materi-materi yang akan Bapak berikan ya. 3 kelompok itu adalah kalian akan dibahas kelompok 1 misalnya akan membahas karya seni rupa tradisional, kelompok 2 akan membahas karya seni rupa modern, dan yang kelompok
Tahu ini apa? Apa tuh? Kalau di batik itu bendanya ya. Kalau ininya apa? Gambarnya apa disebutnya? Motif. Nah, betul. Tahu? Apa? Coba Bapak nanya. Yang ini siapa? Cung? Siapa? Yang tulang besi otot kawat. Kalau yang ini adiknya, ya. Nanti harus tahu ya perkembangan perbedaan antara wayang kulit dengan wayang golek. Ya. Berikutnya apa ini? Jenis seni apa namanya? Pahat atau ukir. Tahu dong aplikasinya ada di mana saja ya? Ada di misalkan ada di kursi kalau zaman dulu di pintu dan lain sebagainya ya. Oke. Berikutnya, nah ini apa? Coba tadi Bapak menyebutkan di wayang kulit ada Gatot. Di sini ada nggak? Yang mana? Yang ini? Bukan. Yang ini? Gatot kaca yang mana kelihatan? Depan mana ini? Ini perempuan, ini Gatot kaca ya. Gatot kaca itu kalau di wayang golek warnanya biru langit kulitnya karena menyimbolkan. Nah ini kaitannya dengan pembahasan seni rupa tradisional, menyimbolkan langit biru, gitu ya. Kalau tadi ada adiknya di Antareja, di bukan Antar aja, Lajada namanya. Di wayang kulit mah hitam ya. Kalau di sini digambarkannya bersisik, itu melambangkan bumi, gitu ya. Jadi ada simbolnya, ada filsafatnya. Berikutnya, nah ini yang disebut motif. Ada yang tahu ini motif apa? Namanya motif batik apa? Ada yang tahu? Warna atau muncang? Kupat. Nggak kayak kupat. Ini motif kaung. Tahu ya? Asalnya dari daerah mana nih? Aman Pekalongan ya. Bisa Jogja, bisa. Memang yang menyimbolkan motif kaum ini ada banyak. Jawa Barat ada, Jogja, Pekalongan ada. Next. Nah, tahu ini apa? Apa namanya? Aplikasinya ada di candi, ada di candi atau memang patung itu zaman dulu apa namanya? Dia berkaitan dengan kepercayaan ya. Erat, selalu erat dengan pakem ya. Berikutnya ada yang mirip? Siapa? Siapa yang merasa mirip? Ini kira-kira apa namanya nih? Patung apa? Dari suku mana? Pak? Disebutnya patung suku Asmat ya. Bukan Asmuni. Patung Asmat. Jadi bentuknya seperti ini, selalu biasanya memanjang ke atas. Ini terbuat dari kayu, biasanya besi, kayu-kayu yang memang kuat seperti itu. Nilai estetisnya bisa kalian lihat sendiri ya, erat kaitannya dengan percayaan selalu. Nah, berikutnya
tadi kita membicarakan melihat mengamati karya seni rupa tradisional. Sekarang kita mengamati karya seni rupa modern. Bagaimana nih? Oke, mari kita lihat. Nah, siapakah beliau ini? Nah, ini anggotanya Blackpink ya. Betul? Bukan ya. Mona Lisa ini digambar oleh siapa? Dilukis oleh siapa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, bukan Leonardo DiCaprio. Ini siapa sih? Cewek perempuan misterius ini yang senyum simpul sedikit sehingga menyebabkan orang-orang yang menyukai seni itu tergila-gila sama lukisan ini. Siapa sih orangnya? Berarti ini hantunya dong. Ya. Siapa? Itulah misteriusnya Mona Lisa. Makanya kalian harus bisa melihat nanti, ya. Ini ada kaitannya dengan sifat seni tradisional nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada yang lebih. Ini udah nanti kalian akan paham, ini lebih tercerabut ya, lebih sudah terlepas dari nilai-nilai kepercayaan. Ini hanya menggambarkan seseorang kan, ya kan? Cuman di sini ada nilai estetikanya, ya. Nilai estetikanya ya zaman modern ini, ya. Sehingga orang tidak melihat ini kepercayaannya apa, ini aliran hidupnya apa, gitu. Tapi ini dilihatnya dari ini siapa, gitu kan? Ini siapa sih? Banyak orang tergila-gila. Jadi ini misterius. Ada yang menyebutkan bahwa Neng Mona ini teh, ya, Neng Mona ini teh katanya versi alter egonya dari Leonardo da Vinci itu sendiri. Jadi ada yang dia menghayal mengenai dirinya kalau jadi perempuan. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah istri temannya yang merupakan seorang bangkir, jadi seorang yang bekerja di bank, perempuan ini, gitu ya. Jadi istri temannya sok, dan katanya tujuannya bukan untuk artisan, kan? Bukan untuk dibayar, tapi Leonardo memang hanya ingin melukis ini, gitu, untuk hadiah pertemanan, gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi banyak versi mengenai siapa Mona Lisa ini, ya. Oke, kita dari membahas ini saja sudah bisa membedakan dari pembahasan yang tadi, nilai-nilai seni rupa tradisional dengan yang sekarang. Berikutnya, sering lihat tapi pasti nggak tahu. Sering lihat. Siapa ini? Ika Ardila. Ya, almarhum ini juga udah almarhumah. Marilyn Monroe adalah seorang bintang yang terkenal di Amerika pada periode 70-an ya. 70-an. Jadi merupakan mulai nama sahanya di orang mah kayak tinggi juga. Satu sah. Yodra. Iya, tapi dia nggak nyanyi, dia bintang ya, bintang film. Nyanyi juga bisa, multi talent. Jadi waktu itu adalah ikon. Nah, kenapa? Siapa yang menggambar ini? Ini lukisan ya, 2 dimensi. Kenapa bisa begini, berbagai warna? Kalau sekarang ya kaitannya filter, tapi ini manual dibuatnya. Ini tekniknya teknik sablon. Bayangkan, teknik sablon manual zaman tahun 70-an, 70-80-an ini. Dibuat oleh Andy Warhol. Ya, Andy Warhol itu seorang pelopor seniman dengan aliran pop art. Ya. Kaitannya dengan kehidupan sekarang, kita banyak sekali menggunakan ikon-ikon pop art, ya, seperti halnya komik, seperti halnya kemasan-kemasan. Ya, pop art itu seni yang erat kaitannya dengan perayaan kehidupan keseharian.
iklan ya, iklan-iklan yang ceria-ceria gitu. Kaitannya dengan kehidupan kita banyak mengkonsumsi produk-produk dengan semangat pop art ya, kemasan-kemasan itu banyak yang menggunakan idiom dari pop art ini ya. Ciri khasnya warna-warni, biasanya sablon, ada yang lebih ke kartun gitu ya, dan lain sebagainya. Berikutnya apa ini? Patung Liberty. Patung Liberty. Patung Liberty terdapat di mana? New York. Di Amerika, di New York ya, di sebuah pulau ya, di sebuah pulau. Itu dibuat oleh siapa? Ada senimannya ya, dari Prancis. Ini dihadiahkan oleh Prancis waktu itu. Nah, kok ini modern? Ya, jelas ini mengandung kaidah seni rupa modern. Karena salah satunya ada konsep. Ya, tidak semata-mata si pembuat itu menyimbolkan kebebasan. Liberty itu kan Statue of Freedom, patung menyimbolkan kebebasan. Ya, ini jadi ada simbol-simbolnya lah. Mungkin nanti bisa kalian kaji kalau lebih ini ya. Nah, apa ini? Monumen Kesaktian Pancasila. Betul. Monumen Kesaktian Pancasila memperingati G30. Ada berapa? 7. Menyimbolkan, melambangkan 7 gugur yang merupakan para petinggi negara saat itu ya. Jelas ini mengandung kaidah seni rupa modern. Ini apa nih? Ini adalah lukisan, ya, lukisan dengan nilai seni rupa modern. Kenapa begini disebut modern? Jelas karena ya ini hanya dilukiskan, sudah tidak ada kaitannya dengan hal-hal sebelumnya. Ya, hal-hal sebelumnya itu hal-hal yang berkaitan dengan tadi kehidupan, dengan apa ya. Tapi tentunya di sini kalau kita lihat, kita berpikir nggak melihat ini apa sih maksudnya gitu kan? Ya. Itu artinya ada konsep di situ ya. Seni rupa modern akan lebih banyak mengandung konsep di dalam visualnya gitu ya. Entah visual, entah itu konsep atau makna tidak terlihat seperti itu. Berikutnya, siapakah beliau? Ini digambarkan oleh siapa? Mbak Bayu Basuki Ab, pelukis realis Indonesia ya, seangkatan dengan Avandi. Lukisannya keren ya, dalam mirip. Girl band dari ini girl band dari mana? Ya, jadi ini menggambarkan siapa? Ini di album beliau ya. Ini buatan siapa? Masih yang tadi Basuki Abdullah. Jadi menurut representasi Basuki Abdullah, Basuki Abdullah banyak sekali melukiskan mengenai Nyi Roro Kidul karena beliau itu lumayan terobsesi dengan wanita, tapi bukan dalam artian negatif. Jadi dia mengagumi keindahannya, termasuk hal-hal yang mistisnya, gitu. Kayak makanya dia ada banyak, tidak hanya ini menggambarkan Nyi Roro Kidul, ada beberapa gitu ya. Kalau bagi kalian yang mungkin seperti biasa aja mungkin ya, tapi bagi yang
menyukai lukisan Basuki Abdullah itu akan nampak ya, akan nampak soulnya seperti itu ya. Jadi wah ini keren banget dan lain sebagainya. Kalau bagi Bapak sendiri memang karena apresiasi akan berbeda. Kalau bagi Bapak juga tidak begitu terlihat ini sisi misteriusnya, sisi apa? Karena bagi Bapak ya nggak takut gitu. Tapi bagi orang yang sudah terimajinasi bahwa Nyi Kidul itu bagaimana gitu ya, mungkin kelukisannya pun dia akan melihat sesuatu yang mistis dan lain sebagainya. Apresiasi akan berbeda, gitu ya. Bukan berarti kita Bapak tidak menghargai mitos atau legend ya, legenda enggak. Tetap Bapak respect karena ini kekayaan budaya kita, gitu ya. Nah, ini apa? Merak. Burung merak. Bapak sengaja ngambil contoh yang ini, burung merak sekali tag udah ya. Buatan siapa nih? Ah? Apa? Ya nanti atau nih ada ininya enggak? Buatan apa lagi? Nah, sekarang karya seni rupa kontemporer. Kalian akan lebih melihat hal-hal yang apa sih bedanya atau kok begini sih dan sebagainya itu, makanya nanti akan kita bahas lagi. Yang pertama contohnya adalah art ya. Bukan asisten rumah tangga tapi lebih art seni. Nah, dari yang modern tadi kalian melihat perbedaan nggak? Iya. Apa yang ada di sini? Sini lebih realistis. Oke, nanti kita bahas. Berikutnya, Bapak yakin untuk seni kontemporer bagi kalian akan sangat lebih asing ya. Karena bagi yang memahami seni pun itu akan cukup jelimet ya, cukup pusing dalam memahaminya. Ini karyanya Pak Heri Dono, seniman kontemporer Indonesia yang sudah sangat terkenal di luar negeri, baik di Indonesia juga ya. Karyanya memang ada lukis, juga ada karya 3 dimensi. Lebih ke karya seni instalasi, jadi menginstal, memasang ya. Berikutnya Bukan kursi. rangkaian kursi apa? Kursi kecil ya, kursi kayu kecil yang disusun menjadi sebuah satu kesatuan yang simetris, cukup simetris ya. Jadi seperti 3/4 bulatan ya, ada sayap, jadi seperti sayap atau seperti virus atau apa ya, bebas kalian dalam melihat apresiasinya seperti apa ya. Ini juga ini adalah ruangan yang dibuatkan garis-garis sehingga menjadi kesan tertentu buat kita ya. Ini Bapak tidak mengetahui judulnya, atau ya bisa kita lihat nanti, kita kaji aja. Berikutnya ada lukisannya, juga ada karya 3 dimensinya berbentuk patung yang dibuat meriah, warna-warni juga ya. Bisa dilihat karya lukisnya kontemporer yang tadi ada perbedaannya enggak gitu ya. Next, nah ini karya lukisnya Pak Heri Dono, judulnya tuh Desert of Chaos. Ya. Oke. Ya, dari karya-karya yang karya seni rupa tadi, dari tradisional, modern, kontemporer, kita bisa lihat ada beberapa hal yang nempel pada setiap kekaryaan masing-masing ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan untuk karya tradisional, Cung? Siapa? Ayo.
Ya, Pak Dia. Untuk karya seni tradisional memiliki desain yang bisa dibilang cukup klasik dengan ukiran-ukiran yang terlihat seperti orang zaman dahulu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Pak Dia. Berikutnya, karya seni rupa modern. Cung. Siapa? Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Ada atau tidak ada? Ya, Utang. Kalau seni rupa modern dibuatnya lebih simpel seperti sablon, dilukis, terus nggak kayak yang tradisional dipahat atau diukir, terus ya. Oke, tepuk tangan. Bentar. Untuk yang kontemporer, Cung. Karakter yang kalian lihat nempel apa dalam karya seni rupa kontemporer? Ayo, satu orang aja mewakili dari setiap kekaryaan. Gak apa-apa, Cung. Siapa namanya? Zahra, silakan Zahra. Kalau karya seni rupa kontemporer itu kayak lebih abstrak, tapi ada nilai-nilainya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Buat Zahra. Nah, kita senang ya kalian sudah bisa sedikit menyimpulkan ya dari perspektif masing-masing. Dan ya, tentunya dalam memahami setiap karya seni itu lagi harus melalui proses pencarian ya, pencarian, penelitian, pemahaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka silahkan dibagi menjadi 3 kelompok, ya, atau ditentukan saja yang kemarin. Kemarin ada 4 kelompok ya. Kalau 4 kelompok berarti ya harus ada yang satu kelompoknya dilebur menjadi kedua kelompok, atau mau dibuat kelompok baru, persilahkan. Tapi Bapak minta cepat aja. Kelompok Yang baru aja. yang kelompok waktu bikin baju ya. Boleh. Ada 3 kelompok. Satu. Ini aja tuh. 1, 2. 1, 2. Duanya segini. 1. Ini 2. Ini 3. Gitu ya. Itu aja ya. Silakan diskusinya bisa berembuk aja, cepat aja. Pertanyaannya adalah mendiskusikan yang tadi perbedaan, ya. Perbedaan. Bapak ini aja, Bapak share aja. Dua siapa ya? Bapak share. Dua ada nggak di Bapak? Haji ada? Bapak siapa aja? Ini dulu. Nanti Bapak kirim. Nanti kirim ke kelas ya. Kirim ke kelas. Nanti yang kelompok 1 membahas tradisional, kelompok 2 membahas modern, kelompok 3 membahas kontemporer. Oke. Ini Bapak share tugasnya melalui Google Form. Nah, udah silakan dikirim untuk kelompok
kondisi ruang seperti ini ya bisa di ini aja, bisa jarak jauh atau bagaimana, atau tetap senarium sambil berdiri nggak apa-apa, silakan bebas aja. Bapak kasih waktu tidak lama untuk nanti ada refleksi, ada presentasi seperti itu. Ambil yang pasang yang itu di sini sambil berdiri nggak apa-apa, silakan. Ini kemana? Ini ke kalian sini ya. Jelaskan satu contoh. Di kontemporer ya? Ya. Kontemporer. Ya. Isinya perwakilan Asia. Dari mana? Ini model. Coba tak nyariin tuh kafe lain karya seni rupa kontemporer. Tradisional. Oke, gimana nih? Ya boleh. Media development yang dapat digunakan sebagai media belajar
menilai tersebut. Bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan karya seni rupa kontemporer bisa mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan kumaha iya sering dipengaruhi ke zaman kayak zaman barat kumaha dalam perkembangan Sudah? Kelompok kontemporer sudah? satu lagi Pak. Boleh. Satu aja ya, yang dikirimnya satu aja, terus yang baca satu aja ya. Jelas. Gimana sudah? Oh iya. Ingat. Itu nomor 2 macam apa? Seni kiwari, seni ayeuna. Seni kontemporer memiliki sifat di mana seni tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga desainnya dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktunya. Jika suatu saat jika di masa lalu seni kontemporer memiliki desain yang klasik, maka di zaman milenial seni kontemporer memiliki desain yang lebih abstrak dan aneh dan terstruktur apapun. Sana presentasi nomor 2 Sudah? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Sedikit lagi, oke, kasih waktu. Ini juga, silakan. kata cobain. Tadi yang foto cobain.
sendiri memiliki ciri khas tersendiri di mana desainnya itu terlihat lebih abstrak dan perlu pemikiran kritis untuk memahami dan mengetahui nilai dari karya seni tersebut. C2. Modern sudah. Naon kan? Yang terlihat judi. Naon? Bisnis online. Understand. Benar ya. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, terima kasih kalian sudah melaksanakan diskusi dengan cukup baik. Bapak ingin tahu hasil dari diskusi kalian ya, setiap kelompok mengenai bagaimana setiap karya seni rupa baik itu tradisional, modern maupun kontemporer yang kalian bahas seperti itu. Namun sebelum ke sana, sebelum nanti perwakilan saja ya, tentunya kalian juga selain memahami seni rupa tradisional, modern dan kontemporer, selalu Bapak mengingatkan bahwa jangan lupa pengertian atau definisi dari seni rupa itu sendiri, ya. Yang mana Bapak tidak akan menentukan di sini, ya, karya seni rupa mana, definisi karya seni rupa atau definisi seni rupa yang mana yang paling benar, karena tidak ada yang paling benar dalam memahami seni rupa. Semuanya benar, ya. Jadi makanya jangan sampai kalian tercerabut dari pengertian itu sendiri. Kalau pengertiannya belum terlalu paham, tapi sudah memahami, sudah belajar ke tradisional, modern dan lain sebagainya, itu akan blunder nantinya, ya. Itu yang Bapak ingatkan mengenai definisinya sendiri. Ya, silakan kembangkan, pahami menurut pendapat masing-masing. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Nah, selain itu juga fungsinya, fungsi dari seni rupa itu sendiri ada banyak sebetulnya ya, ada banyak. Tapi menurut Feldman, seorang ahli seni pada tahun 67 itu menyimpulkan bahwasanya fungsi seni itu ada 3. Ini juga sudah di SMP pasti kalian pernah dibahas ya. Fungsi seni itu akan yang menurut Feldman ya, dan kita juga mengakui sih kalau fungsi seni itu ada 3. Terlepas dari 3 itu sendiri, itu garis besarnya ya. Sebetulnya fungsi-fungsi yang lainnya lebih banyak ya. Untuk yang pertama apa fungsinya? Fungsi individu. Jadi
jelas seni rupa itu fungsi individunya akan ada, ya, akan selalu ada orang yang ingin menggambar hanya untuk dirinya, akan selalu ada orang yang membuat karya seni hanya untuk mengekspresikan emosinya. Bagaimana dengan seseorang yang mencurahkan kekesalannya mungkin dengan, silakan. Nah, itu kekesalan enggak ya. Ya, bagaimana seseorang yang menumpahkan emosinya dengan kata-kata, hasilnya jadi apa? Syair, musik, atau puisi. Ya, pasti juga ada yang saking kesalnya sampai coret-coret, setelah coret merasa agak plong. Ya, itu fungsinya untuk, kalau cek istilah Sunda nama, healing pribadi gitu ya. Jadi buat sendiri aja udah dikonsumsi sendiri. Dia nggak berharap karya itu dikonsumsi oleh orang lain. Lihat. Nah, rata-rata ini terjadi pada perempuan. Ya, perempuan misalnya tuh ada coret-coret, ada yang ini. Tapi ketika dilihat nggak mau, gitu. Itu tuh, itu kan jelas fungsi pribadi banget, jadi privat. Tapi tidak demikian ketika pembelajaran, gitu ya. Jadi jelas kalau pembelajaran ya Bapak harus lihat, harus dinilai dan lain sebagainya. Berikutnya apa? Fungsi sosial. Ya. Jelas seni rupa mempunyai fungsi sosial ya, fungsi yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Nah, ini erat kaitannya dengan seni rupa tradisional, gitu ya. Ada fungsi sosial untuk pendidikan, untuk keagamaan, untuk fungsi untuk komunitas dan lain sebagainya, gitu ya. Berikutnya fungsi apa lagi? Fungsi kebendaan. Nah, ini yang menurut Bapak ini yang kita selalu mengkonsumsi karya seni rupa ini setiap hari, dari mulai buka mata, bangun tidur sampai kembali tidur. Bahkan ketika tidur pun kita mengkonsumsi karya seni rupa dengan fungsinya, yaitu fungsi kebendaan. Betul nggak? Contoh, bangun pagi, ya, bentar ya, langsung budal. Apa benda yang bersifat seni rupa terapan yang kalian pakai terlebih dahulu? Tuh. Ranjang. Bangun tidur kita mengkonsumsi ranjang. Makan. Betul. Kalau menurut Bapak ranjang itu ketika mau tidur kita mengkonsumsinya sampai tidur. Ketika tidur berarti sudah tidak mengkonsumsi ranjang ya. Tidak menggunakan ranjang sebagai fungsi keseharian selanjutnya, ya kan? Ya. Berarti apa? Gelas, ada yang gelas, air, ya. Airnya bajigur atau apa? Bangun tidur minum bajigur ya, minum air hangat putih ya, bening ya, insya Allah sehat. Kemudian ditetesan ya, lemon. Logikanya asam, tapi ternyata menyembuhkan mah, dan itu terbukti ke Bapak. Ya asal udah saya lemon langsung gitu. Nah, itu gelas mah. Campur air hangat ya. Gelas. Apalagi tuh setelah gelas? Langsung sekolah. Kami kamar mandi Pak, dan pikirannya. Nah, itu kan. Keramiknya, kamar mandinya deh kita sebutnya ya. Iya kan? Di kamar mandi kita nyanyi-nyanyi, ya pasti wudhu lah ya. Setelah kita beres bersih-bersih dan lain sebagainya, wudhu, sholat subuh. Betul nggak? Betul. Dan setelah itu mandi.
Meureun aya nu langsung bangun tidur langsung buka HP. Wah. Siapa nih? Bapak tahu orangnya di sini? Tahu banget. Kalian semua. Jangan ya. Bapak besok efek pada itu saya gila. Sholat karek itu bukan boleh. Tapi olahraga ya. Pokoknya dari mulai bangun tidur sampai sekarang kalian di sini mengkonsumsi karya seni rupa terapan apa saja di sini sekarang? Kursi, meja, bisa, baju yang kalian pakai, ya, smartphone, ruangan ini, itu fungsi kebendaan. Jadi sekali lagi fungsi dari seni rupa itu menurut Feldman pada 1967 beliau mengemukakan bahwa fungsinya itu ada 3. Fungsi apa saja? Fungsi individu, fungsi sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga fungsi kebendaan. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ini sudah Bapak sampaikan. Sekarang Bapak ingin mengapresiasi hasil diskusi kalian. Silakan perwakilannya dari 3 orang, dari 3 kelompok akan mengungkapkan hasil diskusinya mengenai yang tadi lembar tugasnya Bapak kirim via online. Silakan kelompok 1 tradisional. Siapa di sini? Sok, silakan yang jalan ke depan. Modern. Siapa? Sok, siapa namanya? Rida. Silakan Rida ke depan. Dan untuk kontemporer siapa? Paja lagi. Silakan mangga ke depan. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan untuk ketiga perwakilan ketiga kelompok menunjukkan. Sok yang siap dulu di depan untuk menuliskan. Silakan baca sama tadi yang tadi Rida dulu.
jawabannya dari sini saja. Yang perwakilannya ke depan tinggal membacakan. Karya rupa lapar lapar. Yang ayam bakar. yang tradisional mana? Udah kalau begitu, karena di sini bisa atau bukan cuma ini ya. Modern siapa? Ada? Di situ ada? Ini boleh. Dan udah sampai disebutkan aja ya, dibacakan aja sesuai dengan yang dia. Ya. Dari tradisional aja dulu. Di sini saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan satu contoh mengenai karya seni rupa tradisional berupa wayang. Mengenai wayang selalu ada keterkaitan dengan pakem atau kepercayaan. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai perkembangan karya seni rupa tradisional yang berupa wayang yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Di sini awal mula perkembangan wayang berada di tanah Hindu. Seiring berkembangnya zaman, wayang pun diubah menjadi syiar Islam. Benar. Ya, nggak apa-apa. Sok. Ketawa. Oh, lagi ya. Ya, sok, nggak apa-apa. Awal mula perkembangan wayang berada di tangan Hindu. Seiring berkembangnya zaman, wayang pun diubah menjadi syiar Islam oleh Sunan Kalijaga, yang pada waktu itu kesenian wayang memang sangat digemari oleh masyarakat. Oke, bagus. Kelompok modern, silakan. Saya dari kelompok 2. Mengenai seni rupa modern. Seni rupa modern merupakan satu di antara jenis karya seni rupa yang pada umumnya tidak terbatas pada suatu pakem, tradisi, atau ada suatu daerah. Seni rupa modern tetap berdasarkan pada ilmu filsafat dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju dan modern. Salah satu contoh karya seni rupa modern yaitu lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan Mona Lisa dikenal karena misteriusnya yang tidak diketahui oleh pelukisnya. Oke, bagus. Silakan kontemporer. Perkenalkan, nama saya Faza dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai karya seni rupa kontemporer. Untuk pengertiannya, seni kontemporer atau seni kiwari adalah perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan berkembang di barat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia Kedua. Seni karya kontemporer membahas sebuah karya seni kekinian terlepas
karya seni kontemporer memiliki ciri khas tersendiri, di mana kita bisa melihat desain karya seni tersebut terlihat lebih abstrak dan perlu pemikiran kritis untuk memahami dan mengetahui nilai dari karya seni tersebut. Dan bagaimana karya seni kontemporer bisa mempengaruhi atau mempengaruhi zaman. Karya seni kontemporer sesuai dengan maknanya adalah karya seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan berkembang, ibarat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia Kedua, sehingga karya seni ini dapat berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Bagaimana bisa berubah karena mengikuti minat dari setiap penikmat seni yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan semakin aneh. Oke, tepuk tangan buat perwakilan kelompok. Barangkali dari kalian ada yang akan dipertanyakan, akan bertanya, boleh Bapak kasih kesempatan, waktunya sebentar lagi juga. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih banyak. Oke. Alhamdulillah, pembahasan mengenai perkembangan seni rupa tradisional, modern, dan kontemporer untuk pemahaman dasar bisa kalian pahami ya. Dengan tadi hasil diskusinya sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Sudah bisa barangkali untuk melangkah ke materi selanjutnya, gitu ya. Untuk refleksi barangkali kalau dari Bapak memahami seni rupa adalah memahami juga kehidupan kita, ya. Karena menurut Joseph Beuys itu adalah seorang filosof modern, ya. Dia mengatakan bahwa setiap orang adalah seniman dalam hidupnya masing-masing, ya. Oleh karena itu, silakan mari kita berkarya dalam kehidupan kita masing-masing, tentunya untuk kehidupan kita yang lebih baik dan berguna untuk lingkungan kita, gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian kelas 10F, ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi mengenai ornamen tradisional, ya. Oleh sebab itu mohon dipersiapkan nanti buku gambar dan pensil aja dulu lah, ya. Buku gambar dan pensil. Ada yang ditanyakan barangkali? Oke, kalau tidak ada, kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, bisa silakan hubungi Bapak untuk bertanya, ya. Barangkali Bapak bisa jawab. Terima kasih banyak atas pembelajarannya hari ini, anak-anak sekalian. Silakan kembali ke kelas dan mungkin juga waktunya untuk pulang. Hati-hati di jalan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.